Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan soal hidup kongruen. Yang saya maksud hidup kongruen adalah hidup yang sinkronis antara keyakinan, pikiran, ucapan, perasaan, dan perbuatan. Karena sesungguhnya perjuangan setiap orang adalah mengkongruenkan antara iman atau keyakinan, pikiran, ucapan, perasaan, dan perbuatan. Teman-teman yang saya cintai, tentu kita mulai dari keyakinan yang kita menyebutnya adalah iman. Setiap orang dengan formal maupun tidak formal, pasti di dalam kehidupannya meyakini akan adanya sesuatu yang lebih berkuasa, yang lebih kuat daripada dirinya. Kita menyebutnya orang beragama Tuhan. Karena itu, keyakinan yang paling tinggi adalah keyakinan akan kebertuhanan. Kita meyakini ada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu. Karena itu, Tuhan akan hadir dalam kehidupan setiap orang dimanapun, kapanpun. Dari keyakinan semacam ini, kalau hidup kita sinkron, kemudian turun ke dalam pikiran kita, maka pikiran yang dasarnya ilmu pengetahuan adalah selalu mengorientasikan, selalu mengarahkan dan mendedikasikan untuk memberikan kontribusi pada kehidupan umat manusia yang lebih baik. Yang berikutnya adalah ucapan. Itu juga harus mencerminkan dua di atasnya. Dalam bahasa lain, ucapan merupakan breakdown dari keyakinan dan pikiran. Karena itu, dalam banyak ayat di kitab suci, misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang benar, yang tidak menyimpang. Ada lagi misalnya perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah, katakanlah kepada setiap orang dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang halus atau santun. Teman-teman yang saya cintai. Nah, dari ucapan turun ke perasaan. Perasaan pun demikian. Dia harus sinkron dengan apa yang tadi saya sampaikan di atasnya. Kita tahu perasaan yang dasarnya hati atau emosi adalah tempat kasih sayang. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, Islam punya konsep silaturahmi, menjalin hubungan atas dasar kasih sayang. Maka perasaan kita kepada siapapun, bahkan kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia saja, dasarnya adalah kasih sayang. Karena kasih sayang adalah sifat atau zat Allah yang paling banyak di antara al-asma'ul husna, yang itu merupakan contoh bagi kita. Karena dalam satu hadis ada perintah kepada kita untuk meniru, mencontoh akhlak-akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Teman-teman yang saya cintai, dari perasaan turun ke perbuatan. Nah, inilah tingkat terakhir bagaimana kita mensinkronkan antara keimanan kita, pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita dengan perbuatan kita. Nah, jika semua tadi sudah baik lalu turun ke dalam perbuatan kita, maka perbuatan kita itulah yang disebut dalam kategori amalun solihun, amal saleh. Kita tahu amal saleh adalah perbuatan yang relevan, perbuatan yang cocok, perbuatan yang dibutuhkan, yang memberikan kontribusi kepada banyak orang. Karena itu amal saleh itu kalau kita mau klasifikasi secara garis besar,
dia memiliki dua. Pertama, amal saleh kepada diri pribadi kita. Kedua, amal saleh kepada sesama atau orang lain dan alam semesta. Amal saleh kepada diri kita, kita harus tahu bagaimana memperlakukan diri kita supaya adil. Jadi keadilan itu juga terjadi pada diri kita, bukan hanya pada orang lain. Tidur pada waktunya, istirahat pada waktunya, makan pada waktunya, bekerja pada waktunya, dan seterusnya. Nah, demikian juga kemudian amal saleh kepada sesama. Kita memberikan satu kontribusi yang berangkat dari keimanan, pemikiran, ucapan, dan perasaan tadi itu. Kita berbuat sesuatu untuk membuat kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Teman-teman yang saya cintai, inilah sesungguhnya perjuangan terbesar setiap orang. Karena hidup yang harmonis, hidup yang penuh kebahagiaan, dan dia bisa menjadi role model adalah ketika seseorang kongruen hidupnya antara keyakinan, pikiran, ucapan, perasaan, dan perbuatan sinkronis dia. Orang yang merasa tidak bahagia dan tidak harmonis, sesungguhnya dalam dirinya hidupnya tidak sinkronis, tidak kongruen. Maka kongruen itu menjadi kata kunci dari kehidupan umat manusia. Karena apa? Karena berbagai macam musibah, berbagai macam penderitaan itu muncul karena hidup yang tidak kongruen. Karena itu kehidupan mikrokosmos yang ada dalam diri setiap orang itu merupakan gambaran untuk kehidupan makrokosmos yang secara global terjadi pada kehidupan di dunia ini. Maka misalnya ada kata-kata yang sering kita dengar dari seorang dai, bahwa kerusakan ini muncul baik di daratan maupun di lautan adalah karena ulah tangan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Menarik ayat ini misalnya Abu Bakar radhiyallahu an, seperti dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad, mengartikan al-barru yang tadi biasa kita artikan daratan itu dengan sesuatu yang berbeda. Kata Abu Bakar, al-barru huwal lisan. Apa yang dimaksud daratan itu sebetulnya lisan. Wal bahru huwal qalbu. Dan apa yang disebut lautan itu adalah hati. Jadi kerusakan alam semesta ini bermula dari kerusakan lisan seseorang dan juga kerusakan hati seseorang. Maka dari rusaknya lisan, maka daratan menjadi rusak, dan rusaknya hati, lautan menjadi rusak. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sesi ini akan saya akhiri. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.